Semangat pagi Pak Agung. Luar biasa. Oke, makasih Pak Agung. Kita lanjutkan diskusi dari video sebelumnya. Karena gini, bahwa kesuksesan itu sangat dipengaruhi oleh pola pikir, kata Pak Agung tadi apa? Mindset ya. Mindset ya. Orang sukses itu karena mindsetnya sukses. Jadi orang gagal itu karena mindsetnya yang mindset menuju, ya. Mindset menuju sukses ya, tergantung mindset. Tapi membangun mindset itu kan selalu ada mental blocknya ya. Ya, pasti. Mental block, dan itu bangun sukses itu kan tidak semudah yang kita bayangkan. Artinya bahwa membangun sukses itu perlu membangun mindset, harusnya menghancurkan mental blocknya kita. Ya. Mental block penghambat sukses. Nah, hari ini kita sama Pak Agung kita diskusi tentang mitos dulu ya, mitos sukses yang keliru. Jadi kita harus memahami dulu mitos-mitos sukses yang keliru ini sehingga kita tidak keliru untuk berpikir tentang sebuah kesuksesan, untuk melakukan tahapan-tahapan menuju sukses. Pak Agung, ya, Pak Agung sependapat ya kalau mitos-mitos sukses yang keliru ini dapat menghambat kesuksesan seseorang ya Pak Agung ya? Ya, seperti yang dikatakan Pak Al tadi, bahwa ada menuju sukses itu ada mental block yang kadang-kadang harus dihancurkan. Di mana dunia ini kan ada keseimbangan. Kalau orang Chinese bilang yin and yang, ya kan? Ada balancing dan sebagainya. Ada yang menghambat, ada juga yang bagian yang menghambat, ada juga bagian yang meluruskan atau melancarkan gitu ya. Di dalam tambangan juga ada batuan yang mengandung pulp, ya kan? Yang mengandung yang menjadi hambatan menjadi itu, ada juga yang batuan untuk menetralkan. Tuhan selalu menciptakan suatu itu, Pak. Oke, Pak Agung dulu kan sampai pada titik sukses hari ini tentu ada proses yang panjang. Ya. Nah, ceritanya di video sebelumnya kan Pak Agung udah cerita, tapi di sini saya mau nanya. Iya. Mental block apa sih yang paling besar Nah, buat Bapak? salah satunya itu yaitu mitos. Kita percaya pada mitos-mitos yang sangat keliru gitu ya. Apa aja itu? Ya, salah satunya itu adalah ambisi yang berujung frustasi ya. Jadi ambisi tapi berujungnya frustasi. Contohnya gini Pak, pada awalnya dulu waktu SMA karena saya suka musik dan dalam hubungan musik, tapi di nutur saya tidak mendukung itu, sehingga apapun yang ada yang berbau musik selalu selalu dihambat Pak. Jadi kalau main musik nggak boleh, kita diacur gitu ya, nggak, kita harus sembunyiin dan sebagainya. Motif itu kalau orang bilang kayak orang barang gitu loh, istilahnya gitu kan ya, orang barang itu pengamen ya gitu ya. Kayak gitu mentalnya gitu, sehingga tapi saya tidak melawan daripada ambisi itu, tidak saya teruskan. Jadi saya menjadi frustasi, wah saya berarti nggak bisa lah, orang banyak yang dilakukan. Nah ini yang keliru, mitos itu Pak. Mitos itu jadi mitos menjadi yang berujung frustasi. Jadi harusnya tetap dijalankan gitu ya. Harusnya jangan frustasi. Ya. Terus yang kedua, frustasi langsung down itu ya. Betul, itu frustasi. Terus apa lagi Pak? Yang kedua adalah yang dipengaruhi ketersediaan dana. Jadi orang bilang bahwa kalau ada dana ya sukses, kalau nggak ada ya nggak sukses gitu. Kalau orang Jawa bilang itu Basuki mau bio gitu ya. Jadi kalau mau berhasil ya harus ada biaya gitu Pak. Gitu. Tapi kalau orang yang pintar atau orang yang pandai pasti bilangnya bukan Basuki mau bio, tapi Basuki mau coro. Artinya dengan cara, walaupun tidak ada uang, tapi dengan cara bisa. Saya mendapatkan rumah saat itu Pak, rumah saya ini dengan 0 rupiah Pak, di kantong loh, tapi dengan 0 rupiah Pak. Tapi dengan cara ya, tadi berdoa, waktu, dengan cara sebagainya, dan karena ada usaha dan bagaimana rumah ini menjadi milik gitu. Ya usahanya macam-macam, panjang ceritanya kalau kita kan banyak juga sebenarnya kalau kita mau berpikir itu kan justru orang-orang yang sukses besar itu berawal dari memang orang-orang yang zero juga, sehingga banyak orang buat from zero to hero segala macam itu kan, tapi bukan hanya karena uang dan kesempatan kan. Keterbatasan itu bisa menjadikan ambisi yang frustasi, bisa menjadi sesuatu yang justru menjadi mecut untuk menuju ke depan Pak. Keterhambatan itu. Nah, itu bagaimana mindset kita untuk menghadapi hambatan tersebut. Mitos tentang sukses dipengaruhi ketersediaan dana, uang tadi ya, atau modal usaha,
itu memang masih banyak menghantui kita. Iya. Jadi kalau kita tanya beberapa orang kan sering menjawab mereka, gimana saya mau maju, ya kan? Saya nggak punya modal. Kalau saya punya modal bisa. Ternyata Pak Agung, kita ini kan membina bisnis juga dari pengalaman saya dikombinasi dengan pengalaman Pak Agung. Saya sering memodali beberapa orang untuk membangun bisnis karena dia bilang bisnis tanpa modal nggak akan bisa. Begitu dikasih rata-rata bangkrut Pak. Terus ada lagi pensiunan-pensiunan, ya mungkin Pak Agung di perusahaan tambang atau di perusahaan-perusahaan besar lainnya dapat pensiun bisa 500 juta, 1 miliar, membangun bisnis bangkrut juga Pak. Ya. Artinya kalau mitos ini terus ditanam, apalagi ini anak muda yang punya mitos seperti ini ya Pak Agung ya, masa depannya jadi bisa madesu ini ya, bisa suram. Iya Pak, contohnya yang saya lakukan juga bahwa saya kalau berhasil punya dana, saya bikin kontrakan dan mungkin berhasil di situ. Tapi ternyata kontrakan itu bukan bisnis Pak. Jadi aset doang ya. Kontrakan itu hanya untuk apa istilahnya itu, daripada tanah nggak ada bangunan dibangunlah kontrakan. Tapi secara bisnis nggak bisa PIP, jauh Pak. BP-nya Pak, iya. Jadi orang kalau punya mindset katakanlah saya dana untuk menjadi kontrakan, karena orang yang membangun kontrakan bisnis itu orang malas kalau saya bilang, karena dia nggak ngapa-ngapain Pak. Kalau saya bilang kontrakan bukan bisnis. Betul. Kakek-kakek kita yang tua juga tahu kalau bisnis kontrakan. Iya, betul. Jadi bisnis itu kalau bisa uang mencari uang. Ya. Jadi uang yang kita putar untuk dapat uang. Kalau jadi tuan takur mah gampang Pak Agung kan? Ya, betul. Kalau seandainya saya punya modal banyak, saya banyak duit, nggak usah dipikirkan. Iya. Jadi, kalau orang kaya nggak usah mikirkan lagi. Iya. Kaya asal bisa ngelola dengan baik, dia tinggal mikir investasi kemana tuh duit. Betul. Investasi ke hotel, investasi ke saham apa, ke emas apa bisa. Ya itu kan bukan dari kita. Ya kan? Tapi mindset aja, tergantung mindset Pak. Mindset. Tapi kalau seorang yang tidak punya uang, tidak punya dana, bukan berarti tidak bisa sukses kan? Iya. Nah, mental block ini ya, mitos ini yang sering membuat, karena dia temannya kaya apa aja bisa, dia pun jadi down yang belum bisa. Iya. Itu yang kedua ya Pak Agung ya. Adalah kesuksesan yang kedua dipengaruhi oleh tadi apa? Dana atau uang atau modal ya. Ya, sahabat bisnis manajemen ini harus kita bisa atur nih. Kalau seandainya tidak punya uang, berarti harus punya potensi lain dong. Ya. Ya. Oke. Gitu Pak. Terus yang berikutnya apa lagi Pak? Ya itu pengaruh bahwa hanya orang-orang yang anaknya orang kaya aja yang bisa membangun bisnis dengan baik gitu ya. Dan sukses itu kan. Saya orang miskin, dari mana modal, dari mana saya bisa melakukan mindset saya bagaimana, itu kadang-kadang yang menjadi blok yang negatif. Tapi kita lihat orang-orang sukses ya Pak ya, kayak Pak Presiden kita ya, kayak Pak Soeharto, kayak Pak Jokowi, itu kan dari orang yang biasa saja ya kan, bukan orang yang apa, yang artinya the have gitu ya. Ya itu kan bisa menjadi tolok ukur bahwa tidak semua orang yang sukses itu dimulai dari orang kaya gitu Pak. Tapi ada ini diskusi ngomong lanjutan ya Pak Agung. Ya. Tapi orang sukses itu sebenarnya sebagian besar karena tekanan ya Pak ya. Bisa nggak? Justru itu, cuman tekanan itu bagaimana dia menyikapi tekanan itu, karena bisa juga tekanan itu bisa ke arah negatif, bisa juga ke arah positif. Ya. Nah itu yang dinamakan ambisi. Jadi kan banyak tekanan. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang sukses dalam bisnis itu kan, mau yang buat Facebook lah, gitu kan, mau yang Microsoft lah, gitu, atau orang-orang sukses lain itu kan, kecuali Donald Trump orang tuanya kaya gitu ya, gitu kan. Ya itu contoh pilihan apa? Ya, artinya banyak yang karena tempat, kayak itu, kayak bintang apa, hero itu kan Pak, pada tekanan karena kalah berantem, karena apa gitu, akhirnya menjadi sebuah kekuatan. Betul. Artinya kalau orang-orang tadi, orang-orang yang nggak punya modal harusnya bangkit. Orang-orang yang nggak punya apa tadi, nggak punya, bukan orang tua kaya, kenapa nggak bisa jadi kaya gitu? Untuk jadi hero tidak harus anaknya hero juga kan gitu? Iya betul Pak. Apalagi kira-kira Pak Agung? Kalau ini bisa nggak Pak Agung yang sering jadi mental block itu? Kan beberapa kita diskusi sama teman, dia wajar karena dia pintar. Gitu. Saya ini kan bodoh. Bagaimana saya bisa berhasil gitu? Itu bagian itu juga Pak. Jadi dia menganggap dirinya itu menganggap bahwa hanya orang pintar saja yang berhasil gitu. Tapi kan banyak juga orang yang bodoh yang mempekerjakan orang pintar. Banyak Pak. Ya. Banyak orang SD itu mengerjakan insinyur. Banyak. Ada menarik juga. Ternyata banyak entrepreneur di Indonesia, bukan hanya Indonesia ya. Orang-orang yang putus sekolah
Dan lebih banyak lagi entrepreneur itu lahir, Pak Agung, dari orang yang di PHK, Ya. terus orang-orang yang nyari kerja nggak diterima-terima gitu ya, Ya. terpaksa masuk situ. Nah, Ya. itu kan sebenarnya pelajaran buat kita semua tuh. Ya, betul. Nah, satu lagi yang paling penting lagi, Pak Agung, mungkin Pak Agung bisa ngasih masukan. Ini tadi udah ada mitos, ada 4 mitos berarti, sama merasa bodoh tadi kan ada 4 mitosnya. Menurut Pak Agung, bagaimana cara kita menghancurkan mitos itu? Ya, Sehingga tidak kita menjadi mental block. belajar dari beberapa narasumber, bisa juga dari pengalaman-pengalaman orang yang sukses, itu bisa kita menjadikan tolok ukur, ya kan? Atau kita banyak membaca buku atau melihat YouTube atau melihat sesuatu yang sifatnya positif, Pak, gitu ya. Oh, jadi Ya, belajar dari orang sukses ya. Dari orang sukses, dan pasti ada pengaruh, Pak. Dari orang sukses tersebut itu pasti ada karakter-karakter pengaruh orang sukses tersebut yang bisa menjadi influence ke kita. Para influencer besar yang positif. Jadi menghancurkan mental block Iya, tadi, betul. menghancurkan mitos itu, kita nanti harus melihat karakternya ya. Ya. Dan belajar dari karakter orang-orang yang sukses Orang tahap sukses. pertama ya. Betul. Oke. Ya, iya. Sahabat bisnis manajemen, nanti video selanjutnya ya, untuk video ini cukup ya, ada 4 berarti ya, 4 mitos yang kita harus hancurkan ya, mitos yang salah tentang sebuah kesuksesan tadi ya, yang harus kita pelajari, harus kita kendalikan. Nah, salah satu cara kendalikan tadi kita harus belajar dari karakter orang sukses. atau belajar dari banyak informasi-informasi ya yang positif, Pak. Nah, kadang gini kejadian, Pak, masa-masa mitos ini ya, banyak artis-artis yang terjebak dalam mental block yang ada bahwa saya hanya artis ini saja, sehingga dia larinya ke narkoba segala macam. Oh iya, begitu dia sepi dia lari ke masuk situ ya. situ. Padahal sebetulnya ada sesuatu yang dia harus keluar dari mental block itu. Oh, dengan melihat. jadi mitos tadi itu juga berlaku bukan hanya orang yang gagal atau belum berhasil aja ya. Bisa juga Orang yang udah berhasil pun masih kena juga mitos Bisa, ini kan. karena sudah masuk ke dalam zona nyaman, sehingga ke mental blocknya sudah tertutup dengan Oke, itu. jadi nanti kita akan saksikan di video berikutnya 10 pengaruh karakter ya orang-orang sukses dan perubahan ya, Ya, termasuk nanti manajemen waktu. Nah, Oke. untuk video kali ini cukup di sini dulu ya Pak Agung ya. Baik. Ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa lakukan subscribe, Bunyikan lonceng, bunyi lonceng, kemudian like dan share. kepada Ya. teman-teman yang lain, dan jangan lupa berikan komentar-komentarnya Ya. untuk bagaimana kita menjadi sukses atau pengalaman teman-teman yang sukses. Ya, kalau memang teman-teman nggak like, boleh dislike, nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Kalau nggak suka ya. kasih jempol, nggak suka. Kalau nggak suka, Karena boleh balikin ya. Iya. Oh iya, Jangan jangan apa-apa. Karena kita juga harus menerima supaya menjadi balancing. Nah, masukan-masukan ini kan menjadi bahan diskusi kita selanjutnya ya. Ya. Tapi yang jelas kita sudah melakukan semua proses ini dan sudah belajar menghancurkan mental block kita semua ya. Ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke. Semangat pagi. Luar biasa.